Bahasa Indonesia bukan sekadar kata yang kita ucapkan setiap hari. Di balik setiap kalimat, ada identitas, ada sejarah, dan ada kebangsaan yang sedang kita rajut bersama. 24 Oktober 2025, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan seminar nasional bertajuk Mendaulatkan Bahasa, Merajut Bangsa, Menembus Dunia. Para tokoh bangsa, akademisi, dan komunitas literasi berkumpul untuk satu tujuan, mendaulatkan bahasa Indonesia sebagai simbol peradaban baru di Ibu Kota Nusantara. Sebuah langkah nyata bagaimana IKN bukan hanya dibangun dengan beton dan baja, melainkan juga dengan nilai, budaya, dan bahasa yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Seminar ini berlangsung di Gedung Kemenko 3, salah satu gedung pemerintahan yang aktif di kawasan Ibu Kota Nusantara. Suasananya terasa begitu hidup, ruangan penuh oleh lebih dari 300 peserta, mulai dari Komisi 10 DPR RI, pimpinan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pimpinan dan jajaran Otorita IKN, Kepala Balai atau Kantor Bahasa se-Indonesia, perwakilan pemerintah daerah di Kaltim, hingga akademisi, praktisi bahasa dan sastra, komunitas literasi, dan para mahasiswa. Yang menarik, seminar juga diikuti perwakilan Ikatan Duta Bahasa yang menjadi simbol semangat generasi muda dalam menjaga bahasa persatuan. Acara dibuka dengan penampilan seni yang menggambarkan kekayaan budaya Kalimantan Timur. Diawali oleh tari Kanjar Ganjur, tarian khas Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertunjukan dilanjutkan dengan tari Ronggeng Pasir, tarian tradisional dari Kabupaten Pasir yang syarat nilai keanggunan dan keramahan masyarakat. Suasana semakin hikmat ketika seluruh peserta berdiri bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Momen ini seolah menegaskan kembali semangat nasionalisme, bahwa dari tanah Nusantara yang baru tumbuh ini, bahasa, budaya, dan persatuan bangsa terus dijaga dan diwariskan. Usai pembukaan, suasana seminar semakin hangat dengan rangkaian sambutan dari para tokoh bangsa. Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menyampaikan pesan yang begitu dalam. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan jembatan kebangsaan yang menyatukan keberagaman kita. Menjaga bahasa Indonesia berarti menjaga Indonesia itu sendiri. Beliau juga menegaskan, melalui penggunaan bahasa Indonesia di forum resmi UNESCO, Indonesia mempertegas eksistensinya di panggung dunia, menjadikan bahasa kita bukan hanya bahasa nasional, melainkan juga bahasa diplomasi yang berwibawa secara global. Dari sisi pembangunan, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Bimo Adi Nur Santiasto, menggarisbawahi bahwa IKN bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan miniatur Indonesia, kota yang merepresentasikan keberagaman, persatuan, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Penguatan bahasa Indonesia menjadi bagian penting dari peradaban baru Indonesia, tuturnya. Sementara itu, Asisten 3 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Arif Murdiatno, mengajak seluruh peserta untuk menanamkan nilai etika, karakter, dan wawasan kebangsaan melalui bahasa. Bahasa Indonesia harus menjadi perekat sosial dan simbol integrasi bangsa di tengah kemajuan zaman. Dan puncaknya, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudian, secara resmi membuka seminar nasional ini dengan pesan penuh makna. Sumpah Pemuda bukan hanya sejarah, melainkan fondasi masa depan. Bahasa Indonesia harus menjadi bahasa ilmu, bahasa budaya, dan bahasa kemajuan. Setelah sambutan, dilakukan penandatanganan prasasti Trigatra Bangun Bahasa, sebuah komitmen bersama untuk utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing di wilayah Otorita IKN. Prasasti ini menjadi simbol komitmen bersama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Otorita IKN untuk bersama-sama memastikan bahasa negara diutamakan di ruang-ruang publik IKN dengan tetap mewadahi bahasa daerah dan bahasa asing dengan penyesuaian kaidah.
Di sela-sela acara, kami berkesempatan berbincang langsung dengan beberapa tokoh penting yang hadir. Salah satunya, Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah Syaifudian. Kami menanyakan tentang bagaimana peran kreator konten dalam mengampanyekan pengutamaan bahasa Indonesia. Ya tentu saja kita sebagai kreator, ya termasuk saya juga berusaha ya menjadi pengguna media sosial. Tentunya kita juga harus bijak ya, di satu sisi kita juga bisa menjadi edukator kan, memberikan contoh bagaimana berbahasa yang santun tapi sekaligus juga komunikatif. Nah, jangan sampai ada tuduhan bahwa netizen Indonesia itu termasuk netizen yang kasar. Kemudian juga di dalam berbahasa barangkali tidak menggunakan kaidah-kaidah atau seringkali ya membuat singkatan-singkatan yang jadi malah tidak dimengerti. Namun kita juga menyadari tentu saja ya ada bahasa-bahasa gaul yang mungkin disukai oleh banyak orang. Ini adalah bagian dari sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan juga. Bagaimana nanti mencerap ya. Kalau kita ada bahasa-bahasa daerah yang sudah biasa digunakan, bisa kita sebagai publik bahkan mengusulkan agar masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia loh. Kami juga berbincang dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Hafidz Muksin. Beliau menyampaikan harapan besar terhadap para kreator konten di Nusantara. Tentu karena IKN sekarang menjadi salah satu pusat perhatian publik ya, sehingga ini menjadi satu wahana yang penting. Tentu kami sangat berharap ya para konten-konten kreator, para pemengaruh kiranya mengkampanyekan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik di IKN ini untuk disebarluaskan ke masyarakat, sehingga contoh-contoh baik yang sudah kita lakukan pendampingan di sini dapat menyebar ke informasi yang lainnya. Semoga konten kreator ya, pemengaruh dapat bekerja sama dengan Badan Bahasa. Selanjutnya, kami berbicara dengan Bapak Ali Mudin, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat di Otorita Ibu Kota Nusantara. Kami menanyakan langkah nyata yang sudah dilakukan Otorita IKN untuk mendorong pengutamaan bahasa Indonesia di IKN dan apa rencana ke depan agar hal ini terus diperkuat. Kita rutin ya melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan bahasa Indonesia baik di staf, di para pendidik kita juga di wilayah IKN ini kita rutin bersama dengan Balai Bahasa. Kami pun sempat berbincang dengan Ketua Masyarakat Linguistik Indonesia yang melihat IKN sebagai ruang baru bagi perkembangan bahasa Indonesia. Jadi karena IKN ini kan baru ya semuanya, jadi sebenarnya seperti ada kertas kosong begitu ya, jadi harus diperhatikan dengan baik sedemikian rupa supaya bisa semuanya adil dari bahasa Indonesia maupun daerah maupun yang untuk internasionalisasinya gitu. Sementara itu, Kepala Pusat Literasi LPPM UNESA juga menegaskan pentingnya keseimbangan fungsi bahasa. Khusus untuk lestarikan bahasa daerah, saya kira kita perlu banyak energi ya untuk hal itu, karena kondisi bahasa daerah khususnya di Indonesia saat ini banyak yang memprihatinkan, banyak bahasa daerah yang akan punah. Kita perlu membuat beberapa strategi supaya bahasa daerah itu bukan hanya tetap bertahan hidup untuk dilestarikan, tapi bisa juga berkembang, bahkan mungkin disukai oleh orang-orang luar, sehingga bahasa daerah bukan hanya akan berada di sini, tapi juga bisa menembus dunia internasional. Turut hadir pula Duta Bahasa Kaltimtara tahun 2025 yang memberikan dukungan penuh terhadap gerakan pengutamaan bahasa Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Halo, saya Jacinta, Duta Bahasa Kaltimtara tahun 2025. Sebagai seorang Duta Bahasa, saya melihat penggunaan bahasa Indonesia di Ibu Kota Nusantara sudah sesuai dengan Peraturan Permendikdasmen nomor 2 tahun 2025, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di ruang lingkup publiknya. Di mana kita sudah melihat di sini bahwa penggunaan bahasa Indonesia di lanskap objek-objeknya sudah sangat terpenuhi, dan juga orang-orang yang ada di IKN menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hai, perkenalkan nama saya Novialia Ramadhani. Saya adalah seorang Duta Bahasa 2025 Kaltim Kaltara. Harapan saya untuk penggunaan bahasa sendiri, sebagai kita ketahui,
di ibu kota negara ini banyak sekali pendatang baru. Nah, harapan saya itu adalah memperkenalkan bahasa-bahasa Indonesia dan menjaga bahasa daerah untuk dikenalkan kepada pendatang baru. Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut dengan pemaparan makalah dari para narasumber dan peneliti yang terbagi ke dalam 6 ruangan dengan tema yang berbeda. Setiap ruangan menghadirkan diskusi yang hangat, ide-ide segar, serta semangat kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan komunitas literasi. Dari topik tentang penguatan bahasa Indonesia di ruang publik, hingga strategi diplomasi bahasa di tingkat internasional, semuanya mendapatkan respons positif dari peserta yang antusias mengikuti jalannya seminar. Saya Budi Prasetyo, analis kebijakan ahli muda pada bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir, dan ini sedang mengikuti seminar kebahasaan nasional di Ibu Kota Nusantara IKN. Baru selesai menjadi pemakalah pendamping dan bersama teman-teman pemakalah yang lainnya cukup menambah banyak pengetahuan baik untuk diri saya sendiri yang jelas, juga menambah wawasan tentang baik tentang kebahasaan maupun tentang kebijakan. Terima kasih kepada kantor Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengadakan acara ini dan bisa berharap di tahun-tahun berikutnya tetap terlaksana dengan baik. Terima kasih. Saya Pak Widi Mulyono, MPD dari SMA Negeri 4 Berau. Alhamdulillah saya diundang untuk acara seminar di IKN ini, dan ternyata ini yang tidak dikasih tahu, ternyata ada penghargaan juga untuk sekolah kami sebagai pegiat UKBI. Kan? UKBI di sekolah kami yang diikuti oleh 100% siswa. Alhamdulillah, terima kasih IKN, mudah-mudahan makin maju. Halo, saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Hari ini saya senang sekali bisa hadir pada kegiatan seminar nasional yang sangat bermanfaat ini, dan juga mendapat kesempatan juga berkunjung ke Istana Negara, dan ini adalah pengalaman yang sangat mengesankan dan keren untuk Balai Bahasa Kalimantan Timur. Selamat. Halo, perkenalkan nama saya Maulida Sofia Tanjung, saya asal Pasir. Halo, perkenalkan aku Emizar Haflida Tanjung, asal Pasir juga. Menurut aku kegiatan kita hari ini sangat positif banget, banyak banget ilmu yang kita dapatkan untuk hari ini. Semoga kedepannya untuk kegiatan ini berlanjut selalu. Benar, kegiatan hari ini sangat bermanfaat, seminar nasional yang sangat bermanfaat banget untuk aku. Ditunggu undangan selanjutnya ya. Sebagai penutup, Kepala Balai Bahasa Kalimantan Timur, Bapak Asep Juanda, menyampaikan penjelasan dan refleksi dari keseluruhan kegiatan ini. Momen penutupan terasa istimewa karena dilaksanakan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, sebuah simbol bahwa bahasa, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban baru Indonesia yang sedang tumbuh di sini. Kegiatan-kegiatan pada hari ini yaitu acara seminar, kemudian juga ada gelar wicara. Nah, kegiatan ini mengusung tentang seminar kebahasaan yang diharapkan dapat bersama-sama mendaulatkan bahasa negara, khususnya di wilayah IKN. Seminar nasional ini merupakan catatan sejarah bagaimana bahasa Indonesia menjadi bagian dari perjalanan pembangunan peradaban baru di bumi Kalimantan dan Indonesia ini. Dari setiap kata yang terucap di ruang seminar, dari setiap diskusi dan pandangan yang dibagikan, satu penegas bahwa bahasa bukan hanya tentang tata cara berbicara, melainkan juga tentang cara kita menghargai, memahami, dan mempersatukan satu sama lain. Semoga IKN akan tumbuh menjadi ibu kota negara yang membanggakan, tidak hanya arsitektur dan alamnya, tetapi juga penggunaan bahasa pada landscape atau ruang publik yang menempatkan bahasa negara pada posisi yang utama. Kalau itu terrealisasi dan konsisten dijaga, siapapun anak negeri yang ke IKN akan bangga. Sekali lagi, mari gaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia,
Lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.